Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ANTV dimanapun berada, khususnya yang berada di daerah Jawa Barat. Kita bertemu kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengupas biografi tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia, tentunya untuk kita gali kurang lebihnya success story-nya, supaya tentunya bisa menjadi inspirasi maupun juga motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah berada di samping saya, merupakan salah satu tokoh asal Jawa Barat, ya merupakan bisa dikatakan tokoh politik ya mungkin ya, atau mungkin politikus asal Jawa Barat yang juga merupakan anggota DPR RI dan saat ini tentunya duduk di Komisi 6 ya Kang ya, dari fraksi Partai Demokrat. Ada Dr. Insinyur Herman Hairon. Selamat malam Kang, apa kabar? Selamat malam, kabar Siap. baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum, mudah-mudahan seluruh pemirsa ANTV sehat selalu. Amin, siap. Berarti saya manggilnya A atau Akang nih? Biasa. Akang. Akang ya? Akang. Kalau AA itu kan adik saya. Oh siap, betul. Baik, dan tentunya pemirsa ANTV, jadi pada kesempatan kali ini sudah hadir sekali lagi bersama saya ada Kang Herman, atau biasa dipanggil Kang apa nih enaknya? Kang Hero, Kang Herman Hairon, apa saja. Apa saja ya? Biasa kalau misalkan di konstituen panggilnya terkenalnya Kang Hero. Kang Hero. Kang Hero. Kang Hero, siap. Jadi Kang Hero. Bahkan saya waktu kecil pernah dipanggil nama kecil saya Heri. 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 Bukan Heru. Bukan Hero, Heri. Heri ya. Kemudian mungkin dulu nama kesayangan keluarga ya. Siap. Karena saya termasuk anak yang dimanjakan lah oleh orang tua. Baik. Baik, nah mungkin Kang Hero boleh cerita terlebih dahulu mengenai sedikit biografi tentang Kang Hero kepada pemirsa ANTV saat ini, mungkin profesinya seperti apalah begitu Kang. Saya hari ini masih dipercaya oleh konstituen saya, daerah pemilihan Jawa Barat 8, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus juga sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan alhamdulillah saya sudah 3 periode dipilih, dan tentu ini semata-mata ya saya jalankan amanah rakyat ini dengan baik. Sehingga juga alhamdulillah rakyat ataupun masyarakat Cirebon dan Indramayu masih memilih saya. Baik. Dan sekarang saya di komisi 6, komisi yang membidangi masalah UMKM, kemudian investasi, perdagangan, BUMN, dan badan-badan lain yang tentu ini sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Baik. Nah, tapi sebelum berbicara lebih jauh nih mengenai profesi Kang Hoyer ini, saya pengen tanya-tanya dulu Kang mengenai soal kisah kehidupan Kang masa kecil ketika sebetulnya kalau walaupun daerah pemilihannya Cirebon Indramayu, tapi lahir di Kuningan ya, bener ya? Ya, karena ayah saya orang Cirebon. Orang Cirebon, baik. Ayah saya orang Cirebon, ibu saya orang Kuningan. Dan karena ayah saya tentara, sekali lagi ayah saya adalah tentara, jadi pindah-pindah tugas sehingga kami terbiasa beradaptasi dengan komunitas apapun. Ayah saya pernah dinas di 324, dulu masih ada kesatuan 324, kemudian di Kerawang ya, dibubarkan, dan saya lahir ketika ayah saya masih di 324, kemudian pindah di Kodim Kuningan, saya lahir di Kuningan. Oh, di Kuningan, baik. Terus ayah saya sebetulnya pertama kali masuk tentara ya di Korem Cirebon. Nah, jadi sebagai blasteran antara ibu Kuningan, bapak Cirebon, kemudian saya lahir di Kuningan, saya besar di Kerawang, kemudian istri saya orang Indramayu, orang Jatibarang. Sehingga bagi saya Pantura ini adalah bagian integral dari kehidupan saya. Nah, itu. Karawang, Cirebon, Indramayu ya. Dari mulai Kuningan, Cirebon, Indramayu, ya Subang dilewati lah gitu ya. Pernah di Kerawang, tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Jadi bagian integral dari kehidupan saya. Pantura, baik. Nah, Kang berbicara mengenai soal masa kecil, mungkin Akang ini anak yang keberapa dari berapa bersaudara begitu? Ayah saya melahirkan 5 saudara, ya. Ibu saya yang melahirkan. Bukan ayah ya? Bukan ayah, ibu saya melahirkan 5 saudara. Kakak saya paling besar laki-laki, kemudian sekarang ada di Kerawang. Kemudian kakak saya yang perempuan ada di Kuningan. Kemudian lahir saya, adik saya sekarang yang persis di bawah saya dari Kerawang, dan adik yang paling kecil ada di Kuningan. Saya hidup di Cirebon. Di Cirebon. Nah, itu. Jadi kembali
bahwa Pantura adalah Iya, bagian iya, iya. integral dari kehidupan saya. Betul, luar biasa sekali. Nah, lalu masa kecil Akang terutama dari mulai masa kanak-kanak nih sampai misalkan mungkin SD sebelum akhirnya besar di Karawang, ini dihabiskan berarti di Kuningan, Kang? Ya, mengikuti dinas kedinasan ayah saya. Kalau ayah saya dinasnya di Kuningan, ikut semua keluarga di Baik. Kuningan. Bahkan pernah ayah saya masa transisi, saya hidup di Cirebon, di Kaliwedi di situ. Baik. Jadi saya pernah hidup kecil di Cirebon bersama kakak saya bahkan pernah SD di Cirebon. Kemudian ya Allah Tuhan mentakdirkan saya harus berkiprah di dapil yang memang itu menjadi bagian hidup saya gitu ya. Baik. Nah, waktu kecil saya juga sekolah dasar di Kuningan, kemudian saya besar menginjak SMP pindah ke Kerawang, Betul. kemudian kuliah di Bandung, melanjutkan kuliah di PB Bogor, Iya. dan terakhir saya kembali di Unpad mengambil S3. S3. Jadi perjalanan kecil saya memang unik ya. Betul. Kalau saya ini menjadi sosok organisatoris lah gitu ya. Karena memang dari kecil saya mungkin terbina untuk itu. Bayangkan sekelas saya masih SD, seusia 6 tahun, 8 tahun lah kalau saya kelas 4, kelas 5 SD itu kan sekitar usia 8 tahun, 9 tahun gitu ya. Saya sudah mengorganize teman-teman sekolah SD untuk membentuk tim sepak bola. Oh, siap. Jadi ayah saya karena tentara, kan kalau tentara itu rajin, pagi-pagi semir sepatu. Betul. Kemudian membersihkan sabuk dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi saya sering mengumpulkan teman-teman sekolah SD, berkumpul, membentuk tim sepak bola. Iya. Saya pakai semir sepatunya ayah saya. Oke. Di mal gitu, pakai kertas, totol-totol. Itu sudah jadi tuh barang. Iya. Jadi tim sudah terbentuk. Baik. Dengan kaos putih, kita cari kaos putih, tempelin pakai itu. PS-nya PS Tandang namanya. PS Tandang ya. Ada singkatannya, Kang? Ya Tandang itu PS apa ya? Ya berani lah. Berani lah gitu ya. Bahasa Sunda kan itu. Siap, betul. Nah, dari situlah saya terbiasa nginjak SMP pun saya mengorganize bikin beberapa kegiatan. Baik. Ya. Kemudian saya sekolah minjak STM. Di STM pun sama. Baik. Jadi di rumah itu rame selalu, ada grup band. Iya. Bayangkan saya ini dulunya band. Anggota Hobi saya band, lagunya lagu-lagu Metallica. Wah, siap. Lagu-lagu Metallica ya. Tapi beralih karena di kampung saya nggak suka dengan band Metallica, beralih. Iya. Jadi dangdut. Itu. itu merakyat ya, yang merakyat ya. Jadi dulu pertama-tama ada musik dangdut yang menggunakan drum. Betul. Itu grup saya kayaknya luar dulu biasa, itu. baik. Di rumah itu. Jadi memang kalau saya sekarang ngedangdut, wajarlah itu. Saya, beradaptasi dengan lingkungan. Betul. Gitu Tapi ya. dangdutnya ini dangdut Pantura apa dangdut sekarang kan? Pasti. Kan Cirebon sama Kuningan biasanya koplo, Pantura. koplo. dangdut Pantura. Karena Dangdut Pantura. waktu kecil saya sering kan tinggal juga di nenek saya di Kaliwedi. Betul. Kaliwedi itu salah satu kecamatan di Cirebon. Kalau hujan sering kebanjiran. Kalau kemarau sering kekeringan. Baik. Dan saya sering tinggal dengan nenek di sana, dengerin ada sandiwara radio dengan bahasa Cirebon, Baik, gitu, dengan bahasa Pantura gitu, dan musiknya masih tarlingan. Oh iya betul. Jadi ada misteri Nok Dasima judulnya. Dulu ada radio-radio yang saya tidak sebutkan lah, tapi itu hobi saya mendengarkan itu. Radio ya. Begitu saya tinggal di Kuningan pun, di Garawangi namanya, di desa Garawangi, itu juga ada sandiwara, sandiwara Mang Jaya namanya. Jaya, oh itu asik juga tuh saya dengerin itu. Nah itu terbawa kebiasaan itu. Sekarang saya suka sekali dengan perjalanan panjang karena cerita ayah saya gitu ya, dan saya merasakan betul. Keluarga kakek saya ini kan masih keturunan dari Kanoman, Cirebon. Ya, Kanoman Cirebon. Bahkan Elang Sepuh di Balad itu juga istri Elang Sepuh adalah keponakan ibu saya. Baik. Dan ini juga menjadi rangkaian sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari keluarga saya. Saya dulu kalau mau sunatan, saya disunat gitu, ya datang ke leluhur saya di Kaelangan Balad, ya saya harus minta
restu, Minta restu, betul. dan kemudian berdoa ke makam sesepuh saya. Sampai saat ini pun ya kami menjalin itu ya, Baik. meskipun memang kalau Tuhan mentakdirkan seseorang, saya tidak pernah berpikir menjadi anggota DPR RI. Baik. Jadi ini air mengalir saja. Iya. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Terakhir saya bekerja di BP Indonesia, dan kemudian ada cita-cita ke tempat-tempat lain nggak jadi. Pada akhirnya nyemplung di dunia Di politik. dunia politik. Memang Baik. pada waktu itu kami karena saya ngambil pasca sarjana, Iya. S2 saya di IPB, kemudian kelas khusus ya. Iya. Kemudian ada Pak SBY masuk pada angkatan selanjutnya, dan kami berkuliah di sana. Ya, ikatan emosional sebagai sama-sama yang sedang menempuh pendidikan Iya. di IPB. Kemudian ya kami bersepakat untuk mendukung beliau menjadi presiden. Iya. Ya. Dalam perjalanannya kan kami masuk 2021. 2001, baik. Mohon maaf, 2001. 2001, gitu ya. Dan perjalanannya ya akhirnya saya ngikut juga Ngikut perjalanan juga. beliau nyemplung di Partai Di Demokrat. Partai Demokrat. Baik, tahan dulu Kang ya. Nah, jadi untuk pemirsa nanti kita akan berbicara lebih jauh nih mengenai soal kehidupan Kang Heru ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali dalam program Bincang Tokoh dan masih bersama dengan Kang Heru ya, atau Kang Herman. Dan tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai atau juga mengulas kehidupan beliau ketika waktu masih kecil ya, terutama lebih banyak dihabiskan di di Kuningan dan juga di Cirebon begitu. Kerawang. Dan Kerawang juga tentunya sampai zaman SMA begitu Kang, atau STM ya zaman dulu. STM. Iya, ini kenapa masuk STM? Hati-hati STM Iya. itu. Jadi Iya, saya gimana tuh saya STM? termasuk Iya. orang yang memiliki apa ya, mungkin ya terlalu sombong ya, kecerdasan lah Pak. Baik. Dikaruniai Allah saya ada kecerdasan sedikit lah gitu ya. Jadi sepanjang saya SD itu saya selalu juara 1. Baik. Kalau nggak meleset ya juara 2, juara 3 lah gitu ya, antara itu. Siap. Kemudian saya masuk SMP pun ke negeri mulus gitu ya. Dan karena kakak saya dua-duanya masuk SMA, mungkin orang tua juga ingin ada suasana yang baru. Betul. Ya. Dan saya memang menyukai teknik. Jadi kalau kecil dulu, kalau ayah saya beli TV, saya bongkar TV itu. Dan saya nggak bisa pasang lagi. Pasti masangnya tuh salah. gitu. Iya, betul. Kalau beli tip, tip itu Iya. tape, apa Betul, namanya, tape recorder ya. tip recorder Tape gitu. recorder, sip. Saya pasti rubah-rubah. Iya. Gitu. Saya rubah-rubah dari mulai suara, Iya. dari mulai apa, ganti kondensor dan lain sebagainya. Gitu. Kalau beli salon, itu pasti saya rubah itu. Yang dari kecil jadi gede gitu kan. Jadi saya memang menyukai itu. Teknik ya Kang. Yang kedua menyukai mesin. Baik. Nah, itu bakat yang memang menjadi bakat saya, sehingga saya mengambil, saya lebih cocok kalau ke STM. Ya, saya masuk STM negeri, Baik. ya masuk STM negeri, dan selama saya menjadi siswa di STM, saya juga menjadi ketua kelas. Oh, siap. Jadi dari mulai SD, Iya. SMP, SMP, saya aktif di organisasi dan selalu menjadi ketua kelas. Siap. Di SMP juga saya menjadi ketua kelas, masuk ke STM juga saya menjadi ketua kelas, masuk saya perguruan tinggi, saya mengambil S1 teknik dan manajemen industri. Baik. Saya pun menjadi ketua himpunan. Gitu. Siap. Kemudian saya masuk di IPB jurusan teknologi kelautan. Iya. Kemudian S3 saya di Unpad ambil ilmu pertanian. Ilmu pertanian. Jadi komplit lah bagi saya. Siap. Merasa sudah cukup, dan sekarang tinggal bagaimana saya mencari ikhtiar ataupun ide dan gagasan supaya kerja-kerja politik saya ini lebih efektif Betul. untuk rakyat. Gitu. Siap. Jadi memang kalau misalkan untuk bakat leadership ini udah emang dari kecil ya Kang ya terbentuk. Itu ini nggak ya? bisa di apa ya, nggak bisa dibuat-buat lah Betul. gitu. Memang bakat itu akan terus ada, dan ketika saya di perguruan tinggi, Betul. saya juga aktif di ekstrakurikuler. Saya aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan sekarang saya sebagai presidium Oh, siap. Majelis Nasional Korp Alumni HMI. HMI. Saya masih di presidium nasional, dan
tentu ya ini perjalanan yang tidak terpisahkan juga dari perjalanan saya berorganisasi, baik ya yang formal maupun yang informal. Baik. Tapi apakah kegiatan-kegiatan yang akan lakukan, terutama yang berkaitan dengan organisasi sambil kuliah itu agak sedikit menghambatkah perkuliahan atau justru malah semakin memperkaya begitu? Justru ya, ya memang ada ya beberapa tipe yang memang berorganisasi kemudian menjadi lambat. Betul. Tetapi saya justru pada waktu saya kuliah, saya lulus tercepat juga. S1 saya lulus tercepat. Ya, tadi saya bercerita bagaimana di Karunia saya pemikiran yang lebih bisa menangkap ilmu dan pelajaran lebih baik gitu ya. Kemudian saya S1 juga tercepat. S2 bisa selesaikan tepat waktu. S3 pun saya cum laude gitu. Jadi ya alhamdulillah ini berkah dari Allah yang saya harus syukuri. Dengan jalan apa? Dengan jalan saya juga memberikan kontribusi sebaik-baiknya kepada orang lain. Baik. Nah, mungkin ketika masa kuliah terutama di S1 Kang di Bandung ini kira-kira ada pengalaman yang menarikkah yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupain, terutama yang berhubungan dengan keorganisasian lah seperti itu. Mungkin pernah ikut demo kah atau kalau bagaimana? namanya organisasi internal, saya kan ketua himpunan. Disebutnya dulu KMTMI, ketua sejenis ketua himpunan jurusan lah gitu ya. Jadi ketua umum keluarga mahasiswa teknik dan manajemen industri. Saya itu ya namanya begitu. Masih ingat ya KMTMI disebutnya. Nah, pada sisi lain saya aktif di ekstrakurikuler. Tentu sebagai organisatoris selalu kita mengikuti pada setiap perkembangan situasi negara baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya ingat betul dulu kuliah masih ada kasus Bosnia misalkan. Ya kami juga turun ke jalan, memberikan dukungan moral kepada Bosnia agar betul-betul menjadi negara yang aman, yang damai. Terus kemudian di dalam negeri ya kami aktif pada setiap, meski di era Orde Baru waktu itu, di zaman Pak Harto, yang mungkin gerakan-gerakannya agak dibatasi gitu ya. Ya bagi kami sudah biasa turun di jalan gitu. Karena sebagai bagian dari organisasi di HMI dulu juga kita mencermati terhadap isu-isu nasional dan internasional. Bahkan di kampus itu sangat dinamis ya. Saya tidak hanya terpaku kepada organisasi ekstrakurikuler, organisasi internal pun kami sering melakukan kegiatan dan tidak pernah luput. Saya bikin setahun sekali. Itu ada festival band. Sampai sekarang masih itu bermusik Kang? Masih festival band. Termasuk kalau mau ngeband di rumah saya. Mantap. Nanti kita mampir pemirsa ya. Baik, nah Kang berbicara mengenai soal setelah lulus kuliah ini, Akang langsung memutuskan untuk bekerja kah atau mungkin mencari pengalaman kemana dulu begitu? Ya, saya nyaris barangkali saya boleh dikata tidak pernah merasa nganggur gitu ya. Jadi aktif organisasi, bahkan aktif dalam berbagai usaha, misalkan usaha koperasi, usaha gabung dengan teman-teman membuat perusahaan, jungkir baliknya ada gitu, naik turunnya, sukses dan bangkrutnya juga terjadi. Saya begitu selesai kuliah S1, saya langsung kerja. Saya langsung kerja, saya bahkan ikut magang dulu di DKI Jakarta, kemudian saya mendapatkan satu perusahaan, saya kerja di salah satu perusahaan, kerja lagi di perusahaan lain, terus saja. Saya nggak pernah merasa ada jeda untuk nganggur ya. Dan tapi untuk ininya bidang Akang yang misalkan melamar kerja bidang teknik juga pasti ya. Siap. Anak teknik sejati, Metallica. Wah, makin luar biasa sekali ya pemirsa. Baik, dan tentunya nanti setelah ini kita akan berbicara mengenai soal perjuangan Kang Hero nih ya, tentunya untuk bagaimana beliau ini masuk ke dunia perpolitikan Indonesia sampai akhirnya terpilih menjadi wakil rakyat ya dari tentunya tingkat nasional. Nah, jadi untuk pemirsa TV jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali dalam program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Kang Hero, dan tadi kita sudah mengulik sedikit kehidupan beliau ketika masih terutama di masa-masa kuliah ya, terutama S1 seperti itu. Nah, Kang Hero, sebelum kita berbicara mengenai soal kiprah Akang di masuk ke dunia perpolitikan, Akang sempat mengambil S2 juga di PB, tapi jurusannya perikanan dan kelautan. Itu kenapa dari teknik tiba-tiba ke perikanan, Kang? Ada yang menarik kan? Karena pada waktu itu memang saya aktif bersama-sama dengan teman-teman gerakan
aktif di dunia kelautan. Baik. Kan waktu itu baru diberdirikan di eranya Gus Dur, didirikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah kebetulan teman-teman kemudian ya bersama-sama dengan Kang Rohmin sebagai dirjen pada waktu itu, kemudian naik menjadi menteri. Akhirnya terbentuklah ketertarikan, apalagi saya hidup di wilayah yang memang wilayah Pantura itu kan wilayah laut. Ya. Di sana ada garam, ada tambak, ada nelayan. Jadi itu sudah menjadi habit ya, menjadi bagian dari kehidupan saya juga. Nah, ketika tertarik ya saya dalami. Saya ingat betul ya, kalau mendalami sesuatu yang praktis, ya ilmunya harus ada, gitu. Orang tidak akan dikatakan sebagai seorang ahli, seorang pakar, kalau dia keilmuannya tidak relevan. Nah, oleh karena itu saya tertarik akhirnya ketika IPB membuka kelas khusus. Saya kan angkatan pertama juga kelas khusus ya. Membuka kelas khusus untuk para pejabat, tetapi kita kuliah di kampus IPB di Baranang Siang. Ya, saya kuliah di sana bersama-sama yang lain. Angkatan kedua masuk Pak SBY di jurusan ekonomi pedesaan gitu ya. Jadi kami sebetulnya satu lingkungan pada waktu itu gitu ya. Dan ya akhirnya menggeluti dunia kelautan perikanan yang pada akhirnya paham betul bahwa Indonesia ini adalah archipelago state, archipelago countries, di mana 2/3-nya adalah laut. Yang sesungguhnya harta yang belum tergali itu adalah 2/3 wilayah Indonesia itu adalah laut. Nah ini juga mempengaruhi terhadap pemikiran politik saya, karena begitu saya selesai kuliah S2, 2009 saya ikut pemilu kemudian terpilih, saya mengambilnya juga bidang perikanan, yaitu Komisi 4 yang membidangi masalah pertanian, kelautan, perikanan, maritim, kehutanan, dan lingkungan hidup. Nah, jadi matching betul dengan kehidupan saya, kehidupan sehari-hari saya, dan ya saya punya ilmu di situ. Gitu. Baik. Nah, itulah yang kemudian memperkaya perjalanan saya. 8 tahun saya menjadi pimpinan Komisi 4. Yang relevan sekali, dan 2016 saya bisa menyelesaikan S3 di Universitas Padjadjaran, ilmu pertanian. Itu pun ya karena pola perilaku saya dipengaruhi oleh kebiasaan saya untuk melihat bagaimana sih sesungguhnya untuk memajukan sektor ini. Karena kalau mau jujur, di kampung-kampung justru orang-orang kaya itu karena memiliki sawah yang luas, memiliki banyak kapal. Tetapi juga pada saat yang sama paradoks, karena sebagian besar kemiskinan itu ada di kantong-kantong pertanian, ada di kantong-kantong kelautan perikanan. Nah, padahal justru sumber daya hakiki kita ada di situ gitu. Oleh karena itu, ya berbagai kebijakan coba kami gulirkan dari DPR bersama dengan pemerintah untuk bisa melahirkan kebijakan yang dapat meningkatkan baik nilai tukar petani NTP maupun nilai tukar nelayan. Semakin baik, semakin tinggi nilai tukar petani, semakin sejahtera. Karena antara biaya produksi dan pendapatan akan lebih tinggi pendapatan. Nah, ini pula yang kemudian saya waktu itu dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua Panja Undang-Undang Hortikultura nomor berapa itu, nomor 13 tahun 2010. Kemudian saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua Panja Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Saya juga dipercaya menjadi ketua Panja Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Saya juga di era Pak Jokowi dipercaya menjadi ketua Panja Undang-Undang nomor 7 tahun 2016. Undang-Undang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Wah, masih apa dong? Lengkap ya, Kang. Lengkap gitu. Baik, dan tapi ini konteksnya, yaitu konteksnya bahwa bagaimana kita memberikan perhatian khusus, affirmative action, norma-norma, ayat-ayat, pasal-pasal yang
memberikan dukungan terhadap upaya untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan bagi entitas yang sekarang dianggap sebagai kantong-kantong kemiskinan. Baik, baik. Berarti kalau misalkan berbicara soal karir politik, Akang ini mulai bergabung ke parpol, berarti dari awal dari Demokrat, Kang ya? Ya, memilih Demokrat. Tahun berapa itu? Saya memiliki kartu anggota. Gini ya, kalau merunut ke belakang, ayah saya tentara. Baik. Ibu saya adalah Persit Kartika Chandra Kirana. Pasti Golkar. Golkar, betul. Pasti Golkar. Nah ya, pasti Golkar. Istri saya pernah PTT dan itu kan semi PNS lah gitu ya. Di era Orde Baru. Ya pasti Golkar. Dia punya kartu Golkar. Tapi saya dulu pergerakan di keluarga itu pelangi ya. Hanya ada 3 partai dulu. Betul. Ada Golkar, ada P3, ada PDI. Nah, kakak saya yang paling besar itu lebih senang dengan PDI. Baik. Ibu saya sama ayah saya pasti Golkar. Gitu ya. Saya sendiri saya senang dengan hijau waktu itu, P3. Nah, sehingga ini juga mendasari terhadap jiwa politikus saya gitu. Dan saya tidak punya hak pilih pada waktu itu gitu. Nah, ketika saya punya hak pilih, pertama saya memiliki partai, ya Partai Demokrat. Partai Demokrat. Tahun berapa itu, Kang? Saya masuk Partai Demokrat ya sejak awal. 2001. 2001 kan belum ada. Oh, baru tertata menjadi kartu. Kan sebelumnya kan volunteer saja, membantu Pak SBY, membantu Pak SBY pasti membantu Demokrat gitu ya. Jadi setelah 2005 terbentuk kepengurusan hasil kongres definitif, maka saya bergabung sebagai pengurus sampai sekarang. Sampai sekarang, luar biasa. Bayangkan saya tidak pernah keluar dari ruangan dan komunitas pengurus DPP. Dari 2005. Sebelumnya ya semua orang juga pasti bahwa kita membantu secara sukarela pada waktu itu. Siap. Berarti bisa dikatakan senior lah, Kang ya, kalau di PPP. Mungkin kalau bahasa Sunda kan suka ada namanya kuncen, Kang. Mungkin pernah dibilang gitu nggak? Ini kuncen Demokrat nih kayaknya. Ya nggak juga. Nggak juga ya. Kalau senior, good father, founders, orang tua kami bersama adalah Pak SBY. Oh, siap, luar biasa sekali. Orang yang kita hormati karena beliau adalah pendiri, penggagas, dan yang meletakkan dasar-dasar politik Partai Demokrat ya beliau. Baik. Nah, lalu ketika akan memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, apakah langsung ke DPR pusat atau mungkin sebelumnya pernah berjuang Saya langsung ke DPR RI. Baik, kenapa itu, Kang, alasannya? Allah mentakdirkan saya di DPR. Berarti nggak langsung di daerah ya, langsung ya? Ya, saya langsung ke DPR RI di pemilu 2009, saya nomor urut 2, Dapil 8 Jawa Barat. Tapi alhamdulillah dapat 2 kursi. Wah, luar biasa. Langsung kepilih ya, Kang, ke Jakarta. Kursi. Saya terpilih ke Senayan. Tetapi ya dunia politik bagi saya memang sudah mendarah daging dari bahkan saudara-saudara saya pada waktu saya masih kecil, ada yang di DPRD kabupaten, ada yang di DPRD provinsi, saudara-saudara. Dan kita biasalah dalam lingkungan politik gitu ya. Kalau kampanye ya biasa, di rumah rame gitu. Ada kuning, ada merah, ada hijau gitu, udah rame, udah biasa. Nah, ketika saya firm masuk dunia politik, ya saya tinggalkan semua dan saya fokus di dunia politik ini. Bahkan selama periodisasi sebelum saya ke DPR, saya juga membantu di DPR RI. Saya diminta untuk menjadi bagian dari fraksi Partai Demokrat dari 2005 sampai 2009 dan ya membantu lah ya. Dan di DPP itu kan kita harus sukarela karena DPP itu sifatnya kita harus sukarela gitu, dan membantu dengan caranya masing-masing. Saya membantu dengan intelektualitas saya. Baik. Saya membantu untuk menyusun beberapa PO dan merapihkanlah beberapa konsep DPP pada waktu itu. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Pak Hadi Utomo. Kemudian era Anas ya tentu karena sahabat saya juga. Era Pak SBY, alhamdulillah saya juga diberikan kepercayaan. Terima kasih Pak SBY. Kemudian di eranya AHY saat ini juga diberikan kepercayaan sebagai kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. Yang melingkupi seluruh organisasi Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Mantap sekali ya. Baik, nah pemirsa ADP, wah luar biasa sekali ya berbincang tentunya dengan Kang
Hero ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita masih punya 2 segmen lagi, kita masih akan berbincang tentunya setelah pada berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita masih kembali di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Kang Hero. Tadi sudah sedikit berbincang mengenai masa awal perjalanan beliau ini memasuki istilahnya dunia perpolitikan, sekaligus juga terpilih menjadi anggota legislatif dari Dapil 8 ya Kang ya, dari Dapil 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Nah, mungkin Kang bisa cerita Kang, berbicara mengenai soal masalah Akang kan dari 2009 sampai dengan 2019 itu berada di Komisi 4 ya, yang membidangi tadi itu kan ada pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga tentunya hortikultura. Nah, tapi di tahun 2019 di periode yang sekarang Akang beralih ke Komisi 6. Ini kenapa Kang alasannya? Memang di Demokrat itu diberikan pilihan. Pada waktu kita terpilih menjadi anggota DPR, sangat demokratis. Ya. Diberikan pilihan. Mau komisi berapa, dan pilihannya biasanya ada 2. Pilihan komisi berapa dan berapa. Gitu ya. Pada waktu saya terpilih di awal, saya selama 8 tahun itu menjadi pimpinan Komisi 4. Ya, tadi bidang pertanian, kelautan perikanan, kehutanan, kemaritiman, lingkungan hidup. Nah, kemudian saya sempat penugasan 1 tahun. Saya ditugasi menjadi pimpinan Komisi 7, Pertambangan dan Energi. Dan dianggap mampu, ya tentu, karena saya punya pengalaman kerja di BP Indonesia. Jadi BP Indonesia sebagai perusahaan minyak, minyak dan gas, tentu juga sudah memberikan pengetahuan banyak kepada saya. Dan saya orang lapangan, sehingga pada waktu mengambil kebijakan, keputusan, ya saya punya bekal yang utuh untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Banyak hal yang saya putuskan tentu sangat kasuistik ya. Misalkan PLN itu kan 60% sekarang kan basisnya batu bara. Gitu ya. Nah, pada waktu batu bara itu naik harganya, harga internasional di 112, 114 US dollar per metric ton, collab PLN. Dan ya disitulah bagaimana saya berpikir harus menyelamatkan terhadap situasi ini. Akhirnya ya saya harus berkomunikasi dengan Menteri SDN. Pada waktu itu kan Pak Jonan menterinya. Dan kemudian PLN-nya masih Pak Sopyan Basir. Kita diskusikan apa jalan keluarnya. Ya jalan keluarnya tidak ada lagi. Bahwa kita harus menurunkan harga batu bara yang alokasi domestic market obligation. Yang itu menjadi bagian dari milik pemerintah Indonesia. Harganya berapa? Harus 70 US dollar per metric ton, karena lebih daripada itu tidak efisien, tidak ekonomis lagi nih PLN. Ya oke, kita ambil keputusan itu, meskipun pasti banyak ditentang banyak orang. Karena batu bara lagi tinggi, kita justru membatasi harga yang alokasi DMO. Ya tapi alhamdulillah Perpres itu berlaku, ya memang pada akhirnya harus Perpres kan ditandatangani oleh Presiden. Tapi itu berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang juga sudah diputuskan oleh pemerintah Indonesia membentuk Badan Pangan. Ini dibahas betul di zaman Pak SBY, di eranya Pak SBY sebagai Presiden, kan banyak sekali menggulirkan program-program pro rakyat. Nah, salah satu yang pada saat itu kita pikirkan adalah bagaimana menjamin, menggaransi terhadap filosofis Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 yang ingin mencapai kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Akhirnya apa? Kita dirikan Badan Pangan. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk namanya Badan Pangan Nasional. Jadi banyak sekali yang pemikiran-pemikiran ini kemudian bisa diwujudkan pada saat ini. 1 tahun saya di Komisi 7 sebagai pimpinan, kemudian di 2018-2019 saya ditugaskan oleh partai, oleh Pak SBY untuk memimpin Komisi 2. Bidang pemerintahan, lembaga kepresidenan, dan pertanahan, serta kepemiluan. Ya disitulah ya politik praktis sesungguhnya. Dan bagi saya sebagai organisatoris, banyak teman yang sejak awal memang
berinteraksi terkait dengan persoalan kepemiluan, pertanahan. Jadi bagi saya tidak asing juga. Gitu. Ketika saya tugas di Komisi 4, Komisi 7, Komisi 2, tentu ini saya selesaikan dengan baik. Dan sekarang kenapa harus di Komisi 6? Itu pilihan. Pilihan, siap. Saya berpikir bahwa ketika saya mengurus di sektor kelautan, perikanan, pertanian, pada saat itu pula saya bisa melihat bahwa ini sebuah roda, sebuah siklus yang saling terkait, saling terkait. Misalkan dari hasil pertanian, hasil perikanan, ya sangat terkait dengan perdagangan. Perdagangan, betul. Undang-undang yang kami lahirkan pula di Komisi 4 sangat berhubungan erat dengan perdagangan. Kemudian saya melihat penggerak pembangunan negeri ini sesungguhnya ada di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Karena apa? BUMN bisa menggerakkan berbagai sektor, sektor apapun, dengan kemampuan keuangan negara, bisa melakukan penyertaan modal negara, kemudian bisa menyelesaikan apapun atas penugasan pemerintah, dan pada sisi lain hasilnya, baik yang penugasan maupun yang komersial, itu juga menjadi dividen bagi bangsa, bagi negara. Gitu. Akan ada feedback kapital yang ini juga menunjang terhadap fiskal negara. Oleh karena itu menarik juga ini tantangan ini. Iya, luar biasa sekali. Dan selalu berbicara persoalan perdagangan, saya berbicara bagaimana mensejahterakan petani. Berbicara perdagangan, bagaimana mensejahterakan nelayan. Bagaimana berbicara koperasi UMKM. Ya karena itu di mitra kami juga. Bagaimana memberdayakan usaha kecil, bahkan mikro dan ultra mikro sekarang. Siap. Karena basis utamanya perekonomian kita di situ. Ada 65 juta orang yang bergerak di UMKM. Kalau UMKM-nya tidak bergerak, mati, yang susah adalah rakyat. Betul. Maka itu bagaimana mengintegrasikan ini, dan bahkan terakhir berdiskusi dengan Menteri BUMN Pak Erik, bagaimana coba memformulasikan ulang tentang corporate social responsibility. Betul. Bagaimana corporate social responsibility diarahkan kepada sektor-sektor produktif. Kenapa? Karena dengan meningkatkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 4 aspek saya kira yang ini harus didekati betul. Pertama daya beli masyarakat. Bagaimana daya beli masyarakat kita tingkatkan, kemudian sehingga kemudian mengundang investasi. Kalau daya belinya tinggi, orang banyak membeli, banyak belanja, pasti investasi akan tumbuh. Gitu ya. Nah kalau sudah investasi tumbuh, kita juga bisa ekspor. Kalau net ekspor atas importnya juga tinggi, ini akan mendongkrak pertumbuhan. Dan pada akhirnya kalau itu menjadi pendapatan negara, stimulus anggaran ini juga akan efektif meningkatkan pertumbuhan. Jadi 4 aspek, daya beli, investasi, net ekspor atas import, dan APBN. Ini yang sesungguhnya secara real ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena pendekatan itulah yang bisa didekati oleh kemampuan di Komisi 6. Komisi 6, wah luar biasa sekali pemirsa ya. Baik, dan tentunya kita masih punya satu segmen lagi untuk berbincang. Sebetulnya masih kurang ya Kang ya, tapi ini akan menarik di segmen terakhir ini. Jadi untuk pemirsa ANTV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh tentunya. Baik pemirsa ANTV, kita tiba di segmen terakhir masih bersama tentunya dengan Kang Heru, di mana tadi kita sudah berbincang mengenai soal tugas dan juga tupoksi beliau ketika sekarang membidangi di Komisi 6. Nah, berbicara mengenai soal kontribusi Kang terhadap rakyat begitu ya, ketika Akang duduk di DPR, ini juga kan pada tahun 2017 Akang sempat gitu kan terpilih menjadi 10 anggota DPR terbaik nih. Nah, ini kira-kira resepnya apa sih Kang? Ya tadi saya katakan bahwa ketika seseorang terpilih oleh sebuah proses publik, oleh pemilu, oleh suara rakyat, ya konsekuensinya ya kita harus kembali kepada rakyat gitu. Apapun yang kita perjuangkan ya untuk rakyat, utama ya untuk konstituen. Setelah itu karena sebagai anggota DPR adalah menjadi anggota DPR seluruh rakyat Indonesia, ya harus juga
mampu untuk mewujudkannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, kalau fungsi DPR itu ada 3, ya, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Itu aja diefektifkan gitu, dan diefektifkan sekali lagi namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Ya mewakili rakyat gitu. Kalau mewakili rakyat ya dengarkan suara rakyat. Mengambil keputusan ya mengambil keputusan berdasarkan suara rakyat. Contoh, saya menjadi juru bicara dalam Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Saya pernah memimpin Komisi 2 bermitra dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya sudah pernah berbicara banyak tentang BPIP. Kemudian saya bandingkan dengan Undang-Undang HIP gitu ya. Yang pada akhirnya ketua umum saya, Mas AHY, memutuskan untuk kita tolak. Saya sebagai juru bicara ya saya tolak. Memang tidak sejalan, senafas dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi MPR, yaitu mensosialisasikan terkait dengan 4 pilar kebangsaan. Nah ini yang dalam proses legislasi juga harus hati-hati, karena kita harus memberikan afirmasi kepada rakyat. Kita harus menyesuaikan keinginan dan harapan rakyat. Legislasi bukan untuk kepentingan politik, bukan. Ini untuk kepentingan rakyat. Maka itu di dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 ada Mahkamah Konstitusi. Agar apa? Agar undang-undang yang dilahirkan jika tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa dilakukan judicial review. Bisa pasal-pasal itu tidak efektif atau tidak bisa digunakan dalam undang-undang. Kenapa? Karena rakyat diberi kesempatan untuk menilai terhadap berbagai undang-undang dan peraturan. Ya, kalau peraturan turunannya kepada Mahkamah Agung. Tapi kalau undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Nah ini juga harus menjadi pemikiran kita. DPR yang ada 9 fraksi ini menyusun undang-undang bukan untuk 9 fraksi tapi untuk rakyat. Karena usernya adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah yang kedua, bidang anggaran. Anggaran ya jangan habis untuk infrastruktur, apalagi infrastruktur berbayar. Misalkan anggaran disedot untuk membangun jalan tol di seluruh Indonesia. Jalan tol itu kan bayar gitu. Nah, apa harus pendekatan infrastruktur? Ya harus mendekati infrastruktur dasar. Apa infrastruktur dasar? Ya jalan umum yang bisa dilalui secara gratis. Kemudian air harus tersedia secara umum kepada masyarakat secara utuh nih. Air ini jangan semuanya kemudian kita justru harus beli air berbotol gitu ya, air kemasan. Karena apa? Sesungguhnya menjadi kewajiban negara menyiapkan fasilitas air minum untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, infrastruktur dasar itu adalah perumahan rakyat. Jangan sampai dong di negeri yang konon kita makmur, rumah masyarakat nggak punya atap, kalau hujan bocor misalkan. Ya ini yang harus didekati gitu. Jangan dulu pindah ibu kota lah gitu ya. Kita pindahkan dulu kemiskinan menjadi kemakmuran. Nah, itu konsep kemakmuran ya di sini sebetulnya. Nah, anggaran negara ya harus efektif untuk itu. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pendekatannya usaha kecil, menengah, mikro dan ultra mikro. Jangan pendekatan kepada konglomerat. Yang mereka bisa secara mandiri mencari modal, membangun bisa sendiri. Tetapi uang negara adalah untuk membangun UMKM gitu ya. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu sangat banyak. Kita melihat kanan kiri, kemudian ada sesuatu yang harus diperjuangkan ya kita perjuangkan. Ada ketidakefektifan penyerapan anggaran ya harus kita kritisi. Kalau ada legislasi yang bertentangan dengan harapan rakyat ya harus direvisi. Kan pengawasan di situ konteksnya. Nah, oleh karena itu 3 tugas ini kan juga melewati ataupun melingkupi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya ya manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan tetap terpilih selanjutnya. Siap, baik, luar biasa sekali. Memang segala sesuatunya tergantung amal-amalan. Amal-amalan, Kang. Insya Allah kalau amalnya kita baik, ya juga masyarakat akan memberikan yang terbaik. Baik. Wah, luar biasa sekali. Nah, Kang, mungkin sebelum kita tutup, kira-kira ada nggak sih prinsip ataukah moto hidup Akang nih yang dari dulu, misalkan dari kecil sampai sekarang dibawa, yang mengantarkan Akang menjadi seorang yang seperti sekarang lah, seperti itu. Mungkin kira-kira yang bisa dibagikan kepada pemirsa Antv.
Saya itu dulu pada waktu kecil kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Saya jawab, saya mau jadi insinyur. Oh, insinyur. Ternyata jadi. Jadi. Kemudian setelah itu saya ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi wakil rakyat. Saya tidak menyebutkan profesi apapun, tapi saya ingin jadi wakil rakyat. Ternyata saya menjadi anggota DPR. Sehingga kalau prinsip dasar keseluruhannya saya katakan, saya memegang prinsip betul follow the water. Oke. Ikuti Saya arus, ya. mengikuti seperti air mengalir saja. Siap. Kemanapun saya ikutin. Tetapi jangan sampai air ini mengalir ke comberan. Gitu loh. Supaya tetap air ini jernih dan memberikan manfaat bagi rakyat. Itu yang saya jaga. Gitu yang saya jaga. Dan prinsip dasar ini saya kira juga menjadi prinsip dasar banyak orang. Ya. Dan bagi saya yang penting menjaganya supaya air mengalir ini ngalir betul-betul memberikan manfaat bagi rakyat. Baik. Jadi sebetulnya simpel ya prinsipnya simpel ya diikuti. Tapi satu lagi Kang, satu pertanyaan terakhir. Pernah nggak sih Kang dalam kehidupan Akang nih, kan dari tadi kita berbicara soal success story. Mungkin Akang pernah ngerasa di titik yang katakanlah jatuh, misalkan seperti itu mungkin ketika pas kapan begitu, sehingga akhirnya bangkit lagi. Karena kan roda kehidupan pasti berputar begitu Kang. Saya itu sebagai wira swasta juga. Karena kalau mengandalkan terhadap perolehan kerja atas dasar honor, gaji, nggak cukup, gitu ya. Apalagi dengan banyaknya aktivitas untuk masyarakat. Saya sejak awal sebelum masuk DPR pun saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Istri saya juga kebetulan adalah seorang dokter, gitu ya, seorang dokter dan aktif juga untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Anak-anak saya, yang satu yang paling besar sekarang mengikuti perjalanan saya di Institut Pertanian Bogor, sudah menyelesaikan, sebentar lagi akan skripsi selesai. Kemudian adiknya mengikuti jejak saya di Universitas Padjadjaran. Kemudian ada yang kecil lagi, bedanya 10 tahun dengan kakaknya, itu masih kelas 4 SD saat ini. Dan cita-citanya ingin jadi anggota DPR. Wah, siap. Nah, itu ya. Jadi kalau saya mau mengkader kayaknya masih jauh banget gitu loh. Masih kecil banget gitu ya. Nah, sehingga dikembalikan, sudahlah semua berprinsip follow the water. Ya. Pokoknya kita ikuti air mengalir, sekali lagi yang penting menjaganya agar air itu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Masyarakat, wah luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Baik, dan apa yang tadi kita bincangkan mudah-mudahan tentunya menjadi inspirasi dan juga motivasi ya tentunya untuk pemirsa Antv terutama dimanapun, khususnya di Jawa Barat tentunya gitu kan, apalagi yang mungkin konstituennya Kang Heru ya mendengarkan seperti itu. Dan tentunya untuk pemirsa Antv dimanapun berada, terima kasih banyak sudah menyimak ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan juga tentunya saya berterima kasih kepada Kang Heru sudah hadir tentunya di Antv jauh-jauh ya Kang, malam-malam lagi. Saya senang. Saya senang, siap. Saya senang dan saya bersahabat dengan teman-teman media. Siap, luar biasa. Apalagi kalau diundang, ini wawancara sampai jam 12 pun siap. Jadi ya. Baik, terima kasih banyak Kang Her. Sekali lagi dan tentunya untuk pemirsa Antv, terima kasih banyak sudah menonton dan kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh selanjutnya. Saya MC Ardinata undur pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.